Jadi saat sekarang ini itu tidak cukup hanya mencapai prestasi saja, tapi prestasi itu harus diakui, harus di-like, harus diviralkan, harus dikomen. Tanpa itu semua itu rasanya seperti kita merasa seperti tidak eksis atau tidak dihargai. Jika misalnya kontennya terpapar satu konten, dihitung saja sampai kemudian konten yang ke-64 apa yang kemudian akan terjadi. Padahal sebenarnya kalau kita berbicara mengenai tadi ya kondisi perasaan yang menyenangkan, tidak menyenangkan, bosan itu sebetulnya ada di titik netral sebetulnya. Nah, mindfulness kemudian bisa berperan di sini karena menyadarkan individu bahwa yang namanya perasaan itu sebenarnya hanya perasaan, sekadar perasaan, bukan aku, milikku, dan diriku. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Atta Silani tadi ya, orang dengan mudah ketika ditanya apa kabar akan menjawab kabarnya baik, seperti itu. Sebenarnya itu satu-satunya kabar baik yang saya bawa malam ini sih, bahwa kabarnya baik gitu ya. Karena apa yang akan saya bicarakan, di dalam 15 menit ke depan ini adalah kondisi, bahwa sebenarnya kondisi saat ini tuh sedang baik-baik saja. Nah, tema yang saya angkat hari ini sengaja memilih judul ini. Ini seperti judul lagu ya, mungkin teman-teman yang ada di sini. Jadi misery loves company, artinya orang itu kalau kondisinya sedang tidak baik-baik saja atau sedang sengsara atau sedang nelangsa, itu biasanya dia akan ngajak-ngajak teman. Tapi sebaliknya kalau kondisinya lagi baik-baik aja biasanya lupa dengan orang lain, hanya ingat dengan diri sendiri saja, gitu. Nah, malam ini kita akan membahas tentang hal tersebut ditilik dari kondisi betapa dari pengalaman dan pengamatan saya sebagai peneliti, saya melihat bahwa saat ini kita sedang memasuki zaman yang rasanya itu menjadi lebih dangkal dibandingkan dengan sebelumnya. Kalau tadi sudah disampaikan pengantar bahwa saat ini tuh teknologi berkembang dengan sangat pesat dan kehidupan kita menjadi lebih mudah, sebenarnya yang kemudian perlu untuk kita tanyakan juga ada apa di balik kemudahan itu semua. Karena nggak mungkin kemudahan itu datang tanpa dibarengi dengan kesukaran. Tidak mungkin hanya plus-plus saja, pasti ada kemudian sisi resiko dan konsekuensinya seperti itu. Nah, start dari mana? Start dari hasil penelitian terbaru yang dilakukan di lintas negara yang menunjukkan bahwa saat ini kita memasuki era baru ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Era baru yang dinamakan era yang muda yang nelangsa. Jadi pada masa lampau, kalau data historis itu menunjukkan yang namanya, kalau kita bikin parameter yang namanya kesengsaraan hidup gitu ya. Kesengsaraan hidup itu biasanya mencapai titik paling sengsara di usia 40 tahun. Mungkin Atta Silani atau Bro Johan belum 40, kata teman-teman yang lain, tapi sebentar lagi berarti akan memasuki umur 40 tahun. Tapi kondisi saat ini berubah dengan sangat drastis. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa yang namanya kesengsaraan hidup itu tidak lagi kemudian terjadi mencapai titik terendah di usia 40 dan kemudian menjadi berkurang seiring bertambahnya usia, tapi kesengsaraan hidup itu terjadi sejak usia 18 sampai dengan 24 tahun. Jadi di titik itu kalau di masa lampau itu masa saya ya, mungkin juga masanya Atta Silani, yang namanya masa muda itu adalah masa yang paling menyenangkan dalam kehidupan. Akan tetapi sekarang yang terjadi justru sebaliknya. Kesengsaraan yang namanya anak muda itu justru malah terjadi itu lebih awal gitu. Nah, penelitian yang saya tampilkan di sini itu penelitian yang dilakukan lintas negara. Ini kebetulan diagram yang ditunjukkan ada penelitian yang dilakukan di Inggris karena saya mengambil PhD di bidang mindfulness itu di Inggris gitu ya. Dan di sini jelas terlihat ya kalau dari garis warna oranye dan garis warna biru di grafik sebelah kiri menunjukkan bahwa yang namanya kesengsaraan itu terjadi pada kelompok usia yang saya sebutkan tadi itu gitu. Tapi tidak hanya di Inggris, tapi penelitian di banyak negara, di artikel yang saya kutip ini ada 40 negara lebih. Ada juga artikel lain di sekitar 100 negara yang menunjukkan tren serupa. Nah, problemnya kemudian setelah masuk usia 18, 24 paling sengsara, apakah kemudian akan jadi tidak sengsara setelah itu?
pola yang terjadi itu justru malah menunjukkan bahwa kesengsaraannya itu hanya akan menjadi semakin mendalam. Seperti itu, teman-teman. Peta lain yang juga baru terjadi belakangan ini, terutama sejak masa pandemi adalah yang namanya peta ketika orang bekerja. Itu kan biasanya lulusan dari perguruan tinggi, itu kesempatan untuk memperoleh pekerjaan lebih tinggi daripada lulusan SMA. Iya benar. Namun setelah pandemi yang terjadi justru sebaliknya. Serapan tenaga kerja itu justru malah, lebih banyak yang bisa terserap secara proporsi dari lulusan SMA dibandingkan dari segi perguruan tinggi. Seperti itu. Kalau dilihat dari grafik yang coba saya kutip di sini, ini, grafik yang terjadi di Amerika Serikat. Dilihat dari yang warna biru muda, itu kelihatan sekali ya setelah pandemi di sekitar tahun 2020, 2021 yang warna biru muda yaitu lulusan, eee, apa namanya, fresh graduate gitu ya, yang menjadi pengangguran itu makin lama makin meningkat. Padahal sebelum-sebelumnya selalu di titik yang rendah. Jadi dua sisi ya teman-teman. Jadi ada sisi bahwa secara mental itu menjadi Eee, yang namanya problem terkait dengan mental itu terjadi usia lebih awal dan yang kedua secara finansial juga, kesempatan untuk kemudian mendapatkan pekerjaan yang layak yang biasanya berkorelasi dengan semakin tingginya pendidikan, itu juga sekarang yang terjadi adalah justru sebaliknya. Nah, kalau polanya sudah seperti ini dan terjadinya pada level global, tidak hanya di negara kita saja, itu menunjukkan bahwa problem itu bisa jadi bukan bukan hanya pada level mental saja, tapi sudah pada problem pada lingkupnya adalah secara sosial. Jadi, saya coba untuk, eee, mem membedah hal ini dari segi memandangnya itu dari segi perubahan formasi sosial gitu. Tadi, sudah sempat juga disampaikan oleh Atasilani ya bahwa kehidupan itu serba berubah sejak adanya kecanggihan teknologi yang namanya internet. Jadi dunia hari ini itu seakan-akan sudah dilipat. Jadi saling terkoneksi, namanya hyper connected terhadap hampir semua hal. Eee, istilah hyper connected Bro sudah familiar ya. Jadi tidak hanya connected, tidak hanya interconnected, tapi sudah hyper connected. Nah, tapi sebenarnya pengertian hyper connected itu sendiri apa? Yang pertama adalah dicirikan oleh exposure. Exposure di sini itu artinya adalah bahwa di masa lampau yang namanya data dan informasi dan opsi, itu kita harus bergerak kemana-mana untuk mencari. Gitu, sehingga kita merasa bahwa opsi yang kita miliki itu selalu terbatas jumlahnya. Karena kemampuan kita untuk akses terhadap informasi dan data itu juga terbatas. Tapi saat ini karena perkembangan teknologi yang begitu pesat terutama internet, kita nggak pengen dapat informasi tentang hal tersebut aja diiklanin. Dapat informasi dan itu terjadi itu, tidak kenal waktu ya, 24 jam sehari, 7 hari dalam 1 minggu gitu. Jadi exposure yang secara terus-menerus itu mengakibatkan, individu secara mental, itu merasa dirinya itu seakan-akan memiliki opsi yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang sebelumnya. Dan sudah menjadi nature pada manusia adalah ketika opsinya itu banyak, yang terjadi adalah semakin bingung. Dan pada akhirnya opsi yang dipilih itu nanti akan kita bicarakan adalah opsi yang paling mudah dan paling menyenangkan. Seperti itu. Ciri yang kedua kalau kita berbicara mengenai, perubahan dalam formasi sosial adalah apa yang dinamakan sebagai contagion effect atau efek penularan. Di layar itu sudah saya tampilkan, mungkin teman-teman di sini ada yang hobi main catur ya. Catur itu kan kotaknya kan ada 64 jumlahnya. Kita coba untuk analogikan, penularan itu yang terjadi adalah seperti kalau misalnya satu orang menulari sesuatu kepada orang lain, itu sifatnya tidak seperti perkalian atau penjumlahan, tapi sifatnya adalah eksponensial. Agak belibet ya, tapi kita langsung ambil contoh dari papan catur itu. Katakanlah di papan catur yang pertama itu diletakkan sebutir beras, jika yang pertama itu, menular kepada yang lain, maka di papan yang kedua ada 2. Kemudian di papan yang ketiga itu ada 4, yang berikutnya lagi Atasilani ada berapa? 8. Ada 8, yang berikutnya lagi ada 16. 16, yang berikutnya lagi ada 32. 32. Jumlah total papan catur kan ada 64. Coba tebak berapa?
jumlah butir beras yang ada di papan yang ke-64 tadi. Jumlahnya adalah sebagaimana yang tercantum di layar 18 gitu ya, belakangnya ada 18 angka lagi, gitu. Jadi kita coba supaya teman-teman di sini juga bisa membayangkan ya penularannya seperti apa, dari satu butir beras sampai kemudian pada kotak yang ke-64 itu 18 kalau ada, 18 angka lagi di belakangnya, kalau misalnya 3 angka kan ribuan, kalau misalnya 6 itu berarti juta, kalau misalnya 9 berarti miliar, kalau misalnya 12 berarti triliun, kalau 15 artinya apa? Ribu ribu triliun gitu ya. Kalau misalnya 18 berarti juta triliun jumlah beras. Jadi sama seperti kalau dibayangkan adalah lebih tinggi daripada gunung, puncak Everest di Himalaya, atau jumlahnya juga sekitar 1000 kali dari produksi beras global di tahun, dalam 1 tahun. Dari satu butir beras. Jika misalnya dibiarkan penularannya itu bisa menghasilkan, ya itu, lebih besar daripada puncak gunung Everest. Nah, analogi ini cocok ketika kemudian digunakan untuk kita membahas penularan dari pandemi pada saat virus, COVID-19 gitu ya. Jadi dari satu orang terkena virus sampai kemudian sampai kepada kotak yang ke-64 angkanya segitu itu tadi, gitu. Koefisien yang digunakan eksponensialnya adalah 2. Nah, pertanyaannya kemudian ketika ada satu berita di media sosial gitu ya, eksponensialnya ada berapa? Ada sekitar 7 sampai 8 kali. Jadi satu orang tidak menulari pada 2 yang sudah kita hitung tadi, tapi menulari kepada 7 sampai 8 orang yang lainnya. Dihitung saja sendiri ya, di kotak yang ke-64 catur itu penularannya terjadi secara, semasif apa. Itu yang disebut sebagai contagion effect kalau kita berbicara mengenai media sosial. Ini baru aplikasinya saja ya, belum bicara mengenai kontennya. Seperti itu. Nah, problemnya sekarang tadi analoginya adalah dengan virus, COVID, itu kan 2 ya koefisiennya ya. Ini 7 sampai 8 kalau kalau menggunakan media sosial. Nah, apa kemudian konten yang paling dominan di media sosial? Konten yang paling dominan di media sosial adalah konten yang kemudian, kita analogikan sebagai virus gitu ya, virus mental saya namakan seperti itu, yang berisi apa? Berisi pengetahuan palsu mengenai diri, seperti itu. Dan istilah-istilah yang saya tampilkan di layar ini hanya sebagian aja dari, istilah yang viral gitu ya di media sosial seperti Instagram, TikTok dan sebagainya, gitu. Tapi saya coba berdasarkan penelitian yang saya lakukan gitu ya, mencoba untuk melakukan klasterisasi gitu, atas Silani dan Bro Johan. Jadi klasterisasinya saya coba untuk bagi menjadi 2 klaster yang besar. Ada yang dinamakan sebagai self entitlement yang pada dasarnya adalah diri sendiri itu merasa bahwa dia itu jauh lebih hebat, lebih istimewa, lebih layak dibandingkan dengan orang lain. Dan apabila itu kemudian ternyata tidak bisa tercapai, muncul apa yang dinamakan sebagai self pity atau mengasihani diri sendiri, seperti itu. Nah, pengetahuan palsu mengenai diri inilah yang kemudian banyak beredar di media sosial gitu ya. Nanti kalau dari teman-teman bisa sharing gitu ya atas Silani terkait dengan ini gitu, apa saja konten-konten di media sosial yang kita coba yuk identifikasi bersama yang kemudian mengandung misalnya saja Eee, orang yang sebetulnya kemampuannya biasa-biasa aja, tapi kemudian dengan menggunakan beragam, teknik ya yang namanya entah manifesting, sudah pernah dengar atau belum? Jadi itu manifesting itu pokoknya intinya itu seperti law of attraction gitu ya. Jadi kita membayangkan saja tidak perlu melakukan apa-apa gitu udah bisa tercapai gitu loh, apa yang kemudian kita inginkan. Ya, itu termasuk salah satu varian dari self entitlement. Belum lagi juga, orang yang sebenarnya paling tidak sebetulnya orang yang paling tidak mampu tapi justru yang ngomongnya paling banyak. Seperti itu yang terjadi yang kita lihat di sekitar kita. Itu yang dinamakan sebagai juga, Dunning-Kruger effect dan sebagainya. Yang pada dasarnya di sini untuk menunjukkan bahwa dasar dari perasaan, entitlement, rasa
GR yang amat sangat luar biasa yang cenderung mengarah pada narsis gitu ya, seperti itu, didasarkan pada kondisi mental yang tidak bisa, tenang dan seimbang atau kondisi mental yang rewel, seperti itu. Nah, di sisi lain juga pengetahuan palsu yang banyak sekali kemudian konten-konten yang beredar di media sosial itu terkait dengan validasi. Jadi saat sekarang ini itu tidak cukup hanya mencapai prestasi saja, tapi prestasi itu harus diakui, harus di-like, harus diviralkan, harus dikomen. Tanpa itu semua itu rasanya seperti kita merasa seperti tidak eksis atau tidak dihargai. Ada lagi juga kecenderungan untuk sedikit-sedikit memberikan label toksik gitu ya. Asal kita tidak nyaman terhadap sesuatu kita bilang bahwa itu, oh toxic productivity misalnya, atau toxic parent, toxic friend, toxic relationship dan sebagainya dan seterusnya. Sebenarnya pemberian label seperti itu dari dugaan saya berdasarkan, riset-riset yang sebelumnya itu didasarkan pada, apa yang dinamakan sebagai mengasihani diri sendiri, gitu. Dan ujung-ujungnya, mengasihani diri sendiri itu kemudian akan menciptakan, sekarang yang sangat populer adalah apa yang disebut sebagai memeluk diri sendiri, self hug dan apa yang disebut sebagai, me time, self reward dan sebagainya, seperti itu. Nah, beragam jenis pengetahuan palsu mengenai diri ini sayangnya patut diduga merupakan konten yang justru malah paling banyak pengikutnya dan paling viral di media sosial. Saya pengen teman-teman mengingat kembali tadi ya, hitung-hitungan papan catur itu tadi, gitu kan. Jika misalnya kontennya terpapar satu konten, dihitung saja sampai kemudian konten yang ke-64 apa yang kemudian akan terjadi, seperti itu. Dari sini kemudian, apa yang dinamakan dan kita kenal sebagai mindfulness ini menjadi seakan-akan seperti masker gitu ya, pelindung kita terhadap virus-virus yang ada di media sosial. Jadi, mindfulness itu berasal dari ini ya, bahasa Pali, sati, dan, penelitian tentang mindfulness itu memang saat ini, banyak sekali dilakukan di negara maju. Di Indonesia sudah mulai banyak juga, saya juga sudah menerbitkan sejumlah artikel penelitian di bidang, mindfulness. Di psikologi UP ini juga ada saya membuka mata kuliah psikologi mindfulness juga seperti itu, karena sejalan dengan bidang saya ketika studi lanjut. Nah, kenapa kemudian saya bisa mengatakan bahwa mindfulness ini bisa kemudian menjadi masker pelindung virus? Karena sebenarnya self entitlement dan self pity itu adalah keyakinan ya, keyakinan yang palsu gitu mengenai diri kita sendiri. Dan yang namanya keyakinan itu terbentuk oleh apa? Oleh dasar feeling, oleh dasar perasaan yang kita miliki gitu. Dari perasaan ini muncul keyakinan dan dari keyakinan ini kemudian muncul aksi, kemudian muncul, pembenaran terhadap aksi yang kemudian kita lakukan, seperti itu. Dan, tadi Bante Santoso juga sempat mengatakan ya bahwa salah satu, praktik dari mindfulness itu adalah kemudian mindful terhadap kondisi, perasaan, seperti itu. Nah, mindful terhadap kondisi perasaan itu artinya bagaimana jadi kita pada saat berhadapan dengan konten di media sosial itu kita tidak melulu fokus dengan isi kontennya itu apa, tapi lebih kepada memperhatikan bagaimana reaksi kita terhadap konten yang muncul, gitu. Nah, secara umum reaksi yang seringkali dimunculkan ya, kalau misalnya kita menyaksikan hal-hal yang buat kita itu menyenangkan, kita pengennya itu nggak cepat berlalu, Iya benar. gitu. Kita akan cari terus, sampai kapan ya, biasanya sampai ketiduran atau sampai baterainya habis biasanya. Karena ending dari media sosial itu kan tidak ada endingnya sepertinya, Benar gitu. Sebaliknya, eee, yang kita lakukan juga kemudian adalah kita juga tidak ingin hal-hal atau stimulus-stimulus atau konten-konten yang tidak menyenangkan itu untuk berlama-lama kita saksikan, seperti itu, gitu. Dan di sisi lain juga reaksi yang kita tampilkan kita seringkali juga skip konten ya, skip kalau nonton misalnya sekarang kan kecenderungannya kalau nonton video agak panjang mudah-mudahan nggak nonton podcast ini, kerasa terlalu panjang gitu di-skip-skip gitu. Tapi yang muncul pada saat kondisi seperti itu adalah dianggap sebagai kondisi yang membosankan. Dan membosankan itu bagi pikiran umum gitu dimaknai sebagai sesuatu yang, harus segera disingkirkan gitu loh.
Padahal sebenarnya kalau kita berbicara mengenai tadi ya kondisi perasaan yang menyenangkan, tidak menyenangkan, bosan itu sebetulnya ada di titik netral sebetulnya, gitu. Jadi dia tidak negatif, tidak positif sebetulnya, kalau berdasarkan valensi perasaan, akan tetapi dia kemudian dimaknai sebagai sesuatu yang harus segera disingkirkan dan digantikan dengan sesuatu yang baru gitu loh. Nah, mindfulness kemudian bisa berperan di sini karena menyadarkan individu bahwa yang namanya perasaan itu sebenarnya hanya perasaan, sekadar perasaan, bukan aku, milikku, dan diriku, seperti itu, gitu. Itu sih pengantar yang bisa saya sampaikan.